Alhamdulillah sehat Mas Ishak, semoga Mas Ishak juga demikian dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga juga. Amin. Juga turut-turut fitur semuanya, semoga juga dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi semua urusan kita. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik ya Ustazah, pada kesempatan ini ya, kira-kira kita ini kayak kemarin yang sempat kita dipesankan kepada kami ya, mengenai masalah remaja ini ya. Kira-kira ini tentang napa niki Ustazah yang akan kita bahas ya? Ya, untuk kali ini kita masih akan tetap ya dengan kekhasan kita akan memilih perbincangan tentang isu yang sedang ada di tengah-tengah umat, dan kita coba akan menganalisanya untuk bisa kemudian kita ketahui persoalan tersebut itu dikarenakan apa begitu ya. Dan kita juga akan menawarkan bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim itu memiliki solusi gitu ya. Ada solusi ya di sana ya. Yang kita bisa kita ingin kemudian berbagi bagaimana pandangan Islam dalam hal ini begitu ya. Nah, persoalan yang hendak kita bahas pada hari ini itu masih seputar persoalan generasi Mas Ishak ya. Kalau kali ini mungkin karena lagi rame itu juga di tengah masyarakat tentang kontrasepsi tentang PP nomor 28 tahun 2024 ya, yang diantara isi di dalamnya itu adalah berbagai persoalan seputar pergaulan generasi hari ini itu dikarenakan apa gitu ya. Kenapa kemudian kita itu menemukan persoalan pergaulan generasi ini makin kesini kok makin liberal gitu ya, makin bebas, bisa kita bilang kita sedang mengalami darurat seksual bebas pada generasi kita. Nah, itu ada beberapa indikator yang memang kita bisa lihat begitu ya. Nah, tapi lebih dari itu kita kemudian karena kita menelusuri itu karena apa begitu ya. Apakah itu sesuatu fakta yang seperti kata atau klaim beberapa pihak itu sudah tidak bisa ditolak, seolah-olah itu adalah sebuah fakta yang nggak bisa dirubah begitu, sehingga kemudian kita memberikan tawaran solusi itu yang sebenarnya kalau mau dipikir dengan akal sehat itu sangat absurd kalau dibilang menyelesaikan, tidak akan selesai. Tetapi karena berangkat dari sebuah pragmatisme itu tidak bisa dirubah, memang kayak begitu gitu ya. Sehingga akhirnya kemudian kita menolerir kemaksiatan atau kerusakan itu dan mencoba mencari jalan tanpa menggugat lebih mendasar dari kemaksiatan atau kerusakan tersebut. Nah, nanti mungkin lebih ke arah sana ya. Kita tidak berpanjang-panjang pada kajian PP-nya gitu. Lebih ke solusinya itu sebenarnya. Gitu. Masya Allah. Baik, kita akan membahas mengenai PP ini tadi ya Ustazah ya. Jadi sangat menarik sekali untuk kita bahas dulur, karena ini juga menyangkut dengan generasi kita dan juga solusi atas bagaimana nanti yang terjadi di masyarakat. Baik, mari kita simak kajian ini dulur bersama guru kita, yakni adalah Ustazah Faiza Roshida yang merupakan dokter dan juga dai public speaker yang membahas mengenai seputar persoalan keluarga, generasi dan juga hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan ya, tentang pemberian layanan kontrasepsi pada remaja atau siswa ya, yang ada kaitannya dengan bagaimana Islam memberikan solusi ini ya. Baik, Ustazah, monggo disilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur Victor sekalian dan sahabat-sahabat muslimah ataupun siapapun yang sedang menyimak perbincangan kita pada pagi hari ini, baik melalui radio El Victor ataupun melalui aplikasi live streaming ataupun melalui live IG ataupun juga melalui live Facebook saya.
Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah sebuah kesempatan untuk bertemu dalam majelis yang insya Allah barokah. Amin, 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 amin. Meskipun majelisnya majelis di udara ya, Iya. tidak majelis di darat, tapi insya Allah sebagai bagian dari upaya kita melaksanakan amanah atau tanggung jawab kita sebagai hamba Allah yang menjalani hidup kita sesuai dengan tuntunannya, begitu ya. Maka apapun wasilah yang kita pakai untuk menyampaikan kebenaran itu sesuatu yang bisa saja gitu ya kita lakukan dimanapun dan selayaknya memang kita lakukan dengan menggunakan wasilah apapun. Sahabat-sahabat ataupun dulur Victor yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita lagi-lagi membincangkan tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah anak-anak kita, generasi kita. Salah satu persoalan yang juga sampai hari ini mungkin saya kira tidak ada orang tua yang tidak merasa sedih atau merasa sumpek ya menyaksikan ada situasi perilaku seksual anak-anak kita yang makin lama kok makin rasanya itu makin memiriskan mereka begitu. Dan yang kemudian kita lihat kalau misalkan kita mau gambarkan ya Mas Ishak ya, bagaimana sih situasi pergaulan anak-anak kita dan bagaimana kemudian perilaku mereka ketika mereka memenuhi salah satu kebutuhan yang ada pada diri manusia adalah keberadaan naluri seksual. Hari ini kita bisa menemukan bahwa makin kesini anak-anak kita itu sepertinya semakin terjauhkan dari menjalani hidup dengan menggunakan Islam sebagai way of life. Bahkan mungkin mereka sangat asing dengan bahwa Islam yang itu menjadi agama mereka itu ya, yang mereka sudah ikrarkan mereka itu adalah hamba Allah yang kemudian konsekuensinya itu adalah siap menjalani hidup dalam ketaatan kepadanya. Itu nggak tahu begitu loh bahwa di dalam tuntunannya itu juga mencakup seperangkat penjelasan aturan yang mereka butuhkan ketika mereka melakukan perbuatan apapun dan punya masalah apapun. Termasuk ketika kemudian mereka itu memiliki kecenderungan dengan lawan jenis. Apakah kemudian adalah sesuatu yang benar kalau kemudian mereka mengambil langkah pacaran? Apakah kemudian ketika kemudian mereka bergaul dengan teman sesama jenis ataukah lawan jenis, apakah kemudian di situ ada rambu-rambu yang harus dia perhatikan? Boleh nggak misalkan atas nama belajar kelompok atau satu proyek, mengerjakan satu proyek tertentu di kampus itu kemudian mereka ketemuan di dalam kamar berdua saja atau di tempat tersembunyi ya, seperti itu dan seterusnya. Itu bahkan mereka itu enggak sensitivitas atau kesadaran untuk kemudian bertanya, ini ada nggak sih aturan Islam tentang hal ini? Lalu kemudian mereka bertanya apa ya tuntunannya, itu nggak ada. Seolah-olah kemudian ya hidup itu ya pokoknya mereka jalani saja, mengalir, nggak pernah mereka kaitkan dengan Islam. Lalu bagaimana cara mereka menjalani hidup sehari-hari mereka hari ini tergantung pada bagaimana lingkungan di sekitar mereka kemudian menginstal gaya hidup, lifestyle, ukuran mulia tidak mulia, benar salah begitu ya, terpuji tercela, itu tergantung apa yang kemudian lingkungan di sekitarnya itu masuk membentuk dan menginstal pemahaman yang mereka punya ataupun perasaan yang mereka punya. Sementara yang kemudian kita temui kan yang faktanya kita hari ini itu hidup dalam sebuah lingkungan yang itu tidak Islami memang begitu ya. Ibaratnya ikan yang sebenarnya habitat aslinya itu adalah air yang bersih gitu ya, yang kaya oksigen, yang banyak makanan-makanan bergizi dan seterusnya. Yang itu kalau kemudian kita tarik kepada gambaran kehidupan kita bermasyarakat, harusnya kaum muslimin itu hidup dalam sebuah habitat, sebuah peradaban
yang itu mulia, yang memang mulia begitu ya. Jadi mereka sendiri itu diajari untuk menjadi insan yang bertakwa, yang paham betul bahwa hidup itu adalah untuk taat kepada Allah, kepada Robnya, Tuhannya, berusaha mengenali apa saja tuntunan-tuntunan perintah dan larangan dari Tuhannya, begitu kan ya. Di tengah-tengah masyarakat yang itu memiliki standar kemuliaan dan tidak akan membiarkan ada kerusakan atau kehinaan itu terjadi di tengah-tengah mereka dengan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar, karena itu juga wajib di tengah masyarakat. Dan itu juga kemudian mereka pahami ada pihak yaitu negara sebagai penerap dari kebijakan-kebijakan yang benar dan baik untuk mengatur interaksi mereka. Nah, tapi kemudian dari yang gambarannya seharusnya seperti itu, kemudian kita dipaksa nyemplung ke sebuah lingkungan atau habitat yang bahwa ketika bicara tentang pergaulan laki perempuan, ternyata jauh dari gambaran mulia. Zina merajalela gitu kan ya, melumrahkan zina. Bahkan itu pelakunya itu tidak hanya kemudian orang-orang yang tidak berpendidikan ya. Kalaupun kemudian kita pakai ukuran pendidikan sampai ke pendidikan tinggi, pelakunya juga orang-orang yang intelektual atau orang-orang yang kemudian dikira adalah seorang yang alim begitu. Alim dalam arti kayaknya itu representasi dari mungkin institusi ya gitu, orang yang dianggap mengerti, tapi ternyata kok juga melakukan, kok mereka juga tertangkap homo juga gitu, LGBT juga, bahkan mencabuli santri dan seterusnya. Nah, itu kemudian juga ketika kita bicara gambaran keluarga, hubungan interaksi antara suami dan istri, kalau dalam Islam kan sebenarnya harusnya yang tergambar itu kehidupan sakinah yang tenang, mawaddah, penuh kasih sayang, penuh rasa cinta gitu kan ya. Tapi kok kemudian hari ini kok kita juga menemukan pada keluarga-keluarga muslim juga situasi yang rumah tangganya juga kayak neraka gitu ya. Kok juga gegeran terus, kok morat-marit gitu, sampai kemudian memberi trauma. Sama-sama punya pikiran trauma untuk kemudian tidak usahlah menikah kepada generasi. Padahal kalau kemudian kita membuka tuntunan Rasul itu, justru dengan pernikahan itu Allah kehendaki kita mendapatkan kesakinahan kan. Jadi gimana kok ada apa gap ya antara apa yang kita itu diajari oleh Islam dan kemudian digambarkan sebagai peradaban yang harusnya kita rasakan, bagaimana kebaikannya, kemuliaannya. Kok kita melihat hari ini di tengah-tengah kaum muslimin juga anak-anak yang pelaku bullying kok juga anak muslim, juga generasi muslim, yang mereka melakukan free sex atau perzinahan kok juga mereka generasi muslim, keluarga yang rusak kok juga begitu ya, bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang kemudian melalaikan anaknya kok juga berkerudung. Nah, itu kan ada sesuatu yang kemudian harusnya kemudian membuat kita berpikir gitu ya. Di mana letaknya? Termasuk ketika kemudian kita mendapati fenomena pergaulan generasi yang rusak hari ini gitu, Mas Ishak ya. Nah, ketika kita menemukan ternyata hari ini anak-anak kita itu sudah semakin biasa saja yang namanya melakukan perilaku seks bebas itu, yang bisa kita lihat dari bagaimana mereka menjadikan pacaran itu menjadi sesuatu aktivitas yang lumrah dan di dalamnya itu menjadi sesuatu yang juga dianggap wajar. Ada aktivitas seperti pegangan tangan, biasa-biasa aja ya, pegangan, berciuman, berpelukan. Kalau dulu ada istilah KNPI ya, kissing, necking, petting, intercourse ya. Mulai dari berciuman, dan seterusnya sampai kemudian berzina itu sendiri. Itu menjadi sesuatu yang hari ini biasa. Bahkan kalau kemudian bicara zina, kalau dulu kita mengenal itu mungkin hanya dilakukan dengan lawan jenis, sekarang kerusakan itu sampai pada ya sesama jenis ya, ada dilakukan, apakah itu perilaku bebasnya itu melalui vaginal seks atau oral seks atau anal seks, itu semuanya jadi ada, termasuk dengan hewan juga kemudian ada gitu ya, kita menemukan juga ya. Nah, ini kemudian mengantarkan memang generasi kita ada pada kerusakan. Memang kemudian mereka mengalami kerusakan lebih lanjut kan. Ada yang di antara mereka kemudian akhirnya kalau misalkan zina, akhirnya mereka hamil. Ini yang kita bicarakan ini anak-anak sekolah ya. Anak-anak sekolah, anak-anak remaja yang memang belum menikah, tapi karena kemudian bablas tadi akhirnya ada yang hamil. Ketika kemudian mereka hamil, tentu kehamilan tadi adalah kehamilan yang tidak mereka inginkan, sehingga kemudian mengantarkan mereka melakukan kerusakan berikutnya. Jadi sudah mulai dari haram melakukan aktivitas mendekati zina sampai zinanya, sampai kemudian akhirnya mereka hamil, mereka ada yang berangkat aborsi. Nah, karena itu menjadi sesuatu yang tidak ada indikasi medisnya, tidak bisa layanan medis legal itu memberikan
layanan kan gitu. aborsi. Akhirnya kan mereka melakukan aborsi itu dengan Cara-caranya. diam-diam dengan cara-cara yang akhirnya malah merusak diri mereka. Ada yang kehilangan kemampuan reproduksi masa depan atau sampai kehilangan nyawa. Atau kalau kemudian mereka tidak melakukan aborsi, mengantarkan mereka pada pernikahan dini. Nah, pernikahan dini dengan tidak kesiapan karena kecelakaan dulu, karena hamil terlebih dulu kan gitu HTM kan. ya. Sesuatu yang meskipun ada hukum pernikahan itu dianjurkan dalam Islam, ketika kemudian memulainya itu tidak dengan sebuah kebaikan Iya, gitu ya, bukan iya. sandaran takwa, ya kita akan bisa memprediksi apa yang akan terjadi di belakang kan begitu kan ya. Jadi memang kemudian pernikahan mereka pun bermasalah. Nggak ada gambaran kemudian sakinah, mawaddah warohmah yang kemudian Iya. seolah-olah itu akan mereka dapatkan ketika dulu mereka pacaran. Nggak ada. Jadi di situ juga gegeran, mereka Ego sendiri nggak juga. siap, mereka sendiri itu nggak bisa melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab, nggak ada Iya. ilmunya. Ditambah lagi kemudian lahirlah anak-anak yang menjadi korban berikutnya, termasuk Masya akhirnya Allah. stunting dan seterusnya. Itu menjadi masalah lagi. Nah, Iya. selain itu ada yang mengantarkan kepada kerusakan berikutnya yang lain, yaitu apa, tertular yang mereka pada infeksi penyakit menular seksual ya. Iya. HIV itu ya, Ustaz, ya. Ada HIV, ada sifilis, ada macam-macam ya, ada Iya. banyak sebenarnya. Nah, ketika kemudian mereka tertular itu kan ada yang sebenarnya mengantarkan mereka pada kondisi akhirnya bolak-balik menjadi pesakitan. Ada yang sampai kemudian ya sudah lah, pokoknya kehilangan masa depan lah ya, hingga kemudian harus meregang nyawa. Nah, disinilah yang kemudian dipandang oleh dunia global. Sebenarnya situasi ini itu kalau pada peradaban kaum muslimin itu bukan sebuah gambaran yang sudah sejak dari sananya gitu Mas Isan. Itu bawaan peradabannya generasi muslim itu enggak sama sekali enggak. Justru kalau kemudian kita mau runtut gitu ya, kita mau, meskipun ini Indonesia ini bukan negara yang menerapkan Islam ya. Iya. Ketika kemudian di sini adalah mayoritasnya adalah mereka-mereka yang beragama Islam, yang mana di dalam Islam itu memahami bahwa zina itu adalah sebuah keharaman besar, kan? Dia itu adalah perbuatan yang keji, ya, fahisyah wasa'a sabila, seburuk-buruk jalan. Mereka juga memahami itu sehingga kemudian masih cukup dipegang kan, terutama dalam aturan-aturan pergaulan itu masih relatif memegang. Tetapi kok kemudian juga mengalami hal yang sama, itu karena kalau kita runtut ya kan tahun-tahun ini, dengan kalau kita berkaca di 30, 20, 30 tahun, 40 tahun yang lalu itu kan berbeda. Ya kan? Berbeda. Kenapa kok semakin kesini semakin liberal? Ya karena kita semakin meninggalkan tuntunan Islam. Sebenarnya kuncinya tuh di situ. Lalu kerusakan yang kayak gini ini menjadi khasnya karakter peradaban yang mana? Peradaban yang tidak mengenal halal haram. Peradaban yang tidak pernah menjadikan zina itu sebagai sebuah keharaman, perbuatan keji, wasa asabila. Dan itu tentu bukan peradaban Islam, gitu loh. Nah, itu peradaban yang mana? Peradaban yang justru membuang wahyu. Nah, kalau peradaban membuang wahyu, membuang tuntunan dari Allah yang menyatakan halal haram, itu kemudian dibuang, itu namanya peradaban sekuler. Dan ketika kemudian mereka membuang wahyu, mereka kan kemudian harus mengaturnya dengan diri mereka sendiri. Lalu mereka kemudian menetapkan bahwa manusia sebagai pembuat hukum harus diberikan sebuah kebebasan. Mereka tetapkan hukum yang namanya hak asasi manusia, hak untuk berpikir, hak untuk berbicara, hak untuk bertingkah laku, hak untuk memiliki, itu kan ya yang kita mengenal sebagai hak asasi manusia. Yang kemudian mereka, ketika prinsipnya itu adalah menjadikan kebebasan manusia itu sebagai sesuatu yang diunggulkan, yang harus dijaga, harus dijaga, bahkan di atas ketetapan yang lain, misalkan ya, lahir dari situ, lahir dari prinsip bahwa kebebasan manusia itu adalah sesuatu yang mutlak, yang tidak boleh diganggu gugat. Muncullah slogan seperti My Body My Authority, ya kan? My Body My Authority itu buku ya. Otoritas saya ya. Adalah kekuasaanku. Kalau kemudian ada yang ngatur-ngatur gimana cara saya berpakaian supaya kamu itu tidak menjadi sumber dari terbangkitkannya rangsangan fitnah ya, atau syahwat dari orang lain yang bisa mengatakan pada kerusakan di masyarakat. Oh, jangan salahkan yang berpakaian dong. Salahkan yang orangnya, salahkan yang melihat dan isi kepala yang orang yang melihat gitu. Karena sama ini My Body My Authority.
pada peradaban yang dia membuang wahyu, yaitu peradaban sekuler, dan menjadikan kebebasan individu itu sebagai sesuatu yang diagung-agungkan, maka tidak akan pernah ada sebuah tatanan kebijakan yang bisa mengatakan dengan tegas ini halal, ini haram, ini salah, ini benar. Yang bisa mereka lakukan itu justru adalah berusaha mengakomodir semua kebebasan yang ada. Kalau misalkan berbenturan, baru di situ negara turun tangan. Nah, contohnya misalnya begini, tidak bisa pada peradaban sekuler yang liberal itu kita mengatakan kamu jangan free sex, nanti kamu kena penyakit. Apa urusanmu? Yang ngesek-ngesek saya, yang kena penyakit saya, kan yang nanggung resiko saya, gitu kan ya. Ngapain ikut-ikut? Apa ikut-ikut? Itu hak asasi kan, gitu kan ya. Kalau kamu milih nggak mau melakukan seperti itu, silakan. Tapi kamu nggak bisa ngelarang-larang orang begitu, kan gitu kan ya. Sama dengan itu ketika kita terapkan pada jangan minum alkohol, jangan pakai narkoba. Kalau dengan alasan yang misalkan itu rusak, itu salah, nggak bisa, hak dong, gitu ya. Tetapi ketika kemudian ya memang hakmu sih, kamu itu mau zina, mau ngeseks sama siapapun, tapi kalau kamu kemudian melakukannya dengan anakku yang masih di bawah umur, saya tidak terima, gitu ya. Nah, disitulah berarti mereka akan membuat sebuah ketetapan yang sifatnya mengakomodir dua kepentingan itu, kan gitu kan ya. Boleh nge-seks asalkan jangan tidak dengan anak-anak. Kalau dengan anak-anak baru dia katakan itu sebagai sebuah pelanggaran, karena berarti anak-anak tadi mungkin dia nggak konsen, tidak dengan konsen atau sukarela kan, nggak persetujuan, mungkin dia dipaksa. Itemnya pada dipaksa. Kalau suka sama suka, kalau suka sama suka ya nggak bisa kemudian itu disalahkan, kan begitu kan ya. Sama dengan minum narkoba dan seterusnya. Kamu pakai narkoba asalkan kemudian pada waktu kamu di kehidupan publik nggak kemudian melakukan keonaran dan seterusnya, ya nggak akan diperkara, kan begitu kan. Nah, maka minum khamr juga begitu. Tetapi kalau kemudian menimbulkan ada hak orang lain yang terlanggar, disitulah baru mereka turun, kebijakan itu turun. Sehingga di situ yang terjadi apa? Ya memang akhirnya akan menjadikan kebebasan individu itu sebagai sesuatu yang diagung-agungkan. Apa yang terjadi? Ya sudah, syahwat ya diodal gitu ya, apa ya namanya, diumbar-umbar begitu ya, diumbar-umbar. Ya kalau kemudian orang sudah memperturutkan syahwat, gitu kan ya, ya tidak ada selesainya. Memperturutkan nafsu nggak ada selesainya. Sekarang dia zina dengan satu orang lawan jenis, besok bisa kurang seru lagi, nambah sesama jenis, nambah dengan penyiksaan, nambah dengan pesta yang kemudian semakin gila nih, semakin rusak, semakin nggak karu-karuan. Karena itu asalkan mereka melakukannya suka sama suka, dengan konsen, dengan persetujuan, dengan kesadaran mereka memang memilihnya, itu bentuk kebebasan yang mereka mau ambil, ya sudah. Tidak ada yang kemudian namanya disalahkan, ada kemuliaan masyarakat yang harus dijaga, ada kebersihan di tengah masyarakat yang harus diwujudkan, itu nggak ada begitu, gitu ya. Susah gitu mereka akan lakukan itu. Nah, pada peradaban yang kayak gitulah kemudian kita temukan sangat wajar kalau kemudian mereka itu punya masalah dengan sistem pergaulan, rumah tangga, kan gitu kan ya, muncul penyakit kelamin, infeksi menular, lalu aborsi duluan. Jadi yang aslinya pemilik persoalan kayak gini ini adalah peradaban sekuler, bukan peradaban Islam. Kita itu kemudian karena ikut-ikutan, meskipun muslim itu ikut-ikutan mengadopsi sekulerisme itu, lalu juga ikut-ikutan membuang tuntunan Islam, lalu mengadopsi gaya hidup mereka, kita akhirnya ikut-ikutan katut dengan kerusakan-kerusakan itu, merasakan juga. Nah, parahnya Mas Isan, ketika kemudian Barat sebagai representasi peradaban sekuler liberal yang hari ini eksis dan memimpin dunia global, kan Barat maju ya, gitu ya, istilahnya maju. Itu kemudian ketika mereka itu mau mencoba menyelesaikan masalah mereka, sebenarnya mereka itu juga gagal gitu loh, menghentikan laju rusaknya pergaulan mereka, tingginya aborsi dan seterusnya, itu gagal. Tapi itu kan kemudian mereka aruskan solusi mereka itu. Mereka perkenalkan, ini masalah ini adalah kesehatan reproduksi, isunya namanya, supaya anak-anak kita tidak kena penyakit. Jangan sampai mereka itu masuk dalam sebuah perilaku seks yang tidak sehat dan aman, gitu kan ya. Maka harus dikenalkan apa itu perilaku yang sehat dan aman itu, yang bisa melindungi mereka dari kehamilan tidak diinginkan dan tertular penyakit. Gimana caranya? Nggak bisa mereka mengatakan ya jangan ngeseks karena kalau mereka itu belum menikah dan punya pasangan sah.
ya jangan zina. Nggak berani Nggak mereka bisa ya? mengatakan begitu karena mereka nggak ngadopsi itu gitu loh. Iya. Yang bisa itu adalah ini kan situasi yang tidak bisa dicegah ya, semua orang ya pasti sudah dari dulu ya ada zina, sampai sekarang juga ada zina kan gitu kan ya. Sehingga yang bisa kita lakukan itu adalah ya mengajari anak-anak kita tentang bagaimana melindungi diri. Diperkenalkan yang namanya satu sisi edukasi kesehatan reproduksi, yang di dalamnya itu ada edukasi itu ngajari gini loh, kehamilan itu terjadi itu seperti ini. Lalu kalau kemudian kamu ingin menghindari, ini loh caranya pencegahannya, diperkenalkan macam-macam alat kontrasepsi. Sekarang masuk ke dalam kebijakannya. Kalau edukasinya sudah disampaikan seperti itu, termasuk yang harus kemudian di follow up oleh negara, kan berarti dia menyediakan layanannya. Oh, dia sudah ngajari pakai kontrasepsi supaya aman, supaya nggak hamil, supaya nggak kena penyakit. Mereka harus melakukan itu. Dan itu sebenarnya sesuatu yang hanya ngikut saja sebuah skenario atau tawaran solusi ala sekuler kapitalis itu. Penyuluhan semacam itu. Iya, jadi ketika kemudian kalau kita terus mundur ke belakang Mas Ishak, isu kesehatan reproduksi itu sebenarnya diaruskan itu awal mula itu diperkenalkan dan kemudian menjadi sebuah isu yang dideraskan itu di konferensi kependudukan di tahun 94-an. Ya, karena pada waktu itu dunia barat itu sudah mulai menghadapi situasi pertumbuhan penduduk yang sangat melambat. Grafik piramida penduduk mereka itu kan generasi tuanya banyak, anak-anaknya kan nggak ada, sedikit sekali kan begitu kan ya. Kenapa? Karena mereka malas menikah, tapi mereka melakukan seks bebas, aborsi sangat tinggi gitu, dalam hitungan detik itu bisa ribuan mereka itu ada kejadian seperti aborsi begini ini, itu biasa bagi mereka. Sehingga kemudian mereka memperkenalkan itu tadi, safety sex itu tadi dengan alat-alat macam-macam dengan penggunaan kondom yang mereka klaim akan memberi dual proteksi, memproteksi dari kehamilan dan penyakit. Dan itu kemudian memang langsung bagi mereka actionnya itu adalah memang juga termasuk penyediaan alat-alat kontrasepsi itu secara terbuka seperti ATM kondom, aksesnya sangat mudah, boleh dibeli siapapun silakan kan begitu kan ya. Itu bagi sahabat-sahabat yang mungkin pernah tinggal di sana ya nggak akan tidak akan kesusahan menemui yang seperti itu gitu. Konsepnya emang begitu. Termasuk juga bahwa mereka itu menjadikan pernikahan itu sebagai beban, sehingga daripada kemudian menikah kan lebih baik zina. Termasuk yang dianggap lebih menguntungkan itu kalau hubungan sesama jenis ya, karena itu juga kan memperturutkan hawa nafsu, kan akhirnya pasti mengarah ke sana. Dan akhirnya muncul penyakit-penyakit menular seksual yang membuat mereka juga nggak bisa selesai sampai hari ini kan. Nah itu kemudian kita ikuti copy paste begitu saja. Bahkan meskipun muslim ada yang kemudian berargumentasi soalnya anak-anak kita itu ya sudah nggak bisa diapa-apakan, sudah begitu situasinya gitu loh. Kita sudah nggak bisa mencegah mereka, sudah putus asa sehingga gitu akhirnya harus beginikan. Nah maka di titik itulah saya ingin mengajak berpikir kepada kita semua ya, kalau kita itu menginginkan perubahan gitu ya, jangan kemudian serta-merta merumuskan bagaimana kita melakukan perubahan sebelum Anda mengetahui, mengenali fakta kerusakannya dan fakta penggantinya. Kalau di dalam sebuah kitab At-Tariq gitu ada Syekh Atiyat itu menyampaikan satu penjelasan begini, seseorang itu tidak akan pernah terfikir untuk melakukan satu perubahan kecuali pada diri dia itu terdapat dua hal ya. Satu, dia itu memahami realita kerusakan dari fakta yang dia itu hidup saat ini. Yang kedua, dia itu punya fakta pengganti sebagai pengganti fakta rusak yang dia lihat. Jadi misalkan gini ya, kalau seseorang itu mau kita ajak, ayo pindah rumahmu itu loh sudah mau ambruk, kamu nanti bahaya, nggak aman gitu ya, misalnya begitu ya, dia tidak akan mau tergerak untuk berpindah tadi kecuali dia itu sadar dan paham betul, oh iya memang rumah saya ini bukan semata-mata catnya yang ngelontok, ini fondasinya itu rapuh, ini sudah lihat pecah-pecah semua, ini sudah mau tinggal roboh tok saja sebenarnya. Satu bulan lagi roboh. Gitu ya. Itu sebelum dia punya pemahaman itu, dia tidak akan berpikir untuk pindah kan gitu kan ya. Ataupun misalkan dia sudah lihat bahwa ini memang rumahnya sudah rusak memang sih, tetapi dia juga nggak gambar kalau saya keluar dari rumah itu saya kemana. Nah, dia nggak ngerti fakta penggantinya, dia juga akan sulit untuk diajak berubah. Nah, karena itulah kalau kemudian kita
mau ngajak, ayo kita mau merubah kondisi generasi kita ini menuju kepada situasi yang lebih baik. Ini kita harus paham betul bahwa situasi yang sedang menimpa anak-anak kita atau bahkan kehidupan masyarakat Islam hari ini itu adalah kondisi rusak karena bukan hanya masalah cabangnya toh, bukan karena pergaulannya toh, bukan karena ada orang bapak-bapak yang suka main tangan sehingga rumah tangganya hancur, bukan semata-mata yang sifatnya itu kelihatannya ujung-ujung begitu ya. Ini ada bapak-bapak yang nggak ngeramuti anak istrinya, nggak ngasih nafkah, cuman kelihatan itu toh. Karena di situ kalau kemudian ditarik sampai ke bawah, itu ujungnya adalah karena kita tidak membangun peradaban kehidupan kita itu dengan Islam gitu loh. Baik itu pada level personal maupun umum, sehingga dia itu kemudian menjadi orang yang bertakwa, berusaha kemudian kalau bagi seorang muslim bapak itu dia harus fight, harus berusaha untuk mencari nafkah yang halal, gak mudah menyerah. Itu kan ada itunya dari sisi itunya, tapi juga ada jatahnya negara yang kemudian dia harus mengelola kekayaan yang dimiliki oleh negara ini untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya kan, untuk membuat lapangan-lapangan kerja terbuka lebar untuk para bapak, bukan hanya dikendalikan oleh para oligarki kan begitu kan ya, yang kemudian mereka lebih senang mengeksploitir perempuan karena itu lebih memuaskan syahwat karena peradaban rusak yang mereka inginkan. Nah, itu kan memang berkelindan semua. Nah, itu satu sisi ini adalah kerusakan karena sejak dari bangunan dasarnya. Gitu kan ya. Lalu kenapa kok masyarakat juga tidak melakukan koreksi? Ya karena mereka juga sudah mulai terpengaruh gaya hidup yang hedon, yang senang-senang saja, yang itu matre gitu kan. Cuek ya. Jadi memang kerusakannya ya sejak dari dasar gitu ya. Kemudian untuk bisa melihat, untuk kemudian bisa menggerakkan kita itu berubah gitu kan, tadi kan harus ada pada kesadaran akan fakta penggantinya. Iya, ada fakta penggantinya. Fakta penggantinya. Nah, kadang gitu ketika kita menerangkan bahwa sebenarnya kondisi itu akan berbeda kalau kita itu mengatur semua kehidupan kita itu dengan Islam, itu orang-orang atau pihak-pihak tertentu akan mengatakan tidak bisa. Seolah-olah kerusakan yang kita temui hari ini itu sudah bawaannya peradaban modern. Ngerti ya? Jadi maksudnya banyaknya zina, banyaknya korupsi, banyaknya orang LGBT. Resiko modernisasi itu, ya. Resikonya itu membegini kehidupan kita itu soalnya kayak gitu. Nah, untuk menjawab ini saya ingat ada sebuah penjelasan dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di kitab Takatul Hizbi. Ya. Di antara mereka yang akan menjadi penghalang ketika kita hendak melakukan perubahan itu memang satu, itu adalah golongan-golongan pragmatis, orang-orang yang pragmatis, Mas Ishak. Ya, apa itu Zata? Pragmatis itu kalau pakai bahasa di situ ya, itu sebenarnya salah menempatkan fakta yang seharusnya itu menjadi objek dan dirubah, itu dianggap sebagai sebuah acuan yang tidak bisa dirubah. Ini faktanya kok loh. Zaman zina itu memangnya masih baru asal ada sejak sekarang atau sudah dari dulu? Sudah dulu. Iya, makanya kan tidak bisa dihilang kan, gitu kan ya. Pelacuran tuh ada barusan atau dari dulu ada ya kan. Orang korupsi, orang begini. Jadi dia mengatakan jadi itu adalah fakta yang tidak bisa dirubah. Sehingga kalau fakta itu tidak bisa dirubah, maka berarti kemudian kalau kita mau merumuskan satu aturannya itu tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus kita hilangkan sehingga menjadi 0% misalkan. Dicegah kemunculannya, yang sudah kadung ada itu berarti harus diberhentikan, harus berhenti dan meninggalkan. Itu enggak begitu prinsipnya. Tetapi ya sudah, itu kan sudah kadung ada. Sekarang gimana caranya supaya enggak terlalu beresiko. Meminimalisir gitu saja. Jadi kalau misalkan banyak yang zina kan sudah, gimana caranya tinggal meskipun zina tapi nggak kena penyakit, nggak hamil, sehingga nggak pernikahan dini, sehingga nggak stunting anak-anaknya gitu. Akhirnya nggak pernah berpikir tentang bagaimana yang seharusnya gitu ya. Sama juga dengan misalnya penanganan HIV/AIDS ya. Kalau yang dipimpin oleh UNAIDS atau WHO juga nggak akan pernah bisa berani mengatakan bisa kita itu akan bebas dari HIV/AIDS itu dengan cara yang mereka itu hari ini belum menjadi perilaku beresiko, jangan sampai masuk ke dalam golongan
pelaku perilaku beresiko kan, kayak misalkan seks bebas atau sesama jenis, itu kan perilaku beresiko gitu, gonta-ganti pasangan atau beli layanan prostitusi atau menjadi pelaku prostitusi kan begitu kan ya. Nah kan dia nggak akan bisa tegas itu untuk begitu kan. Nah kemudian yang sudah kadung perilaku beresiko gitu ya, kalau memang sudah dikatakan bahwa gonta-ganti pasangannya tadi, seks bebas tadi itu, yang zina, yang bertentangan dengan syara itu tadi, itu adalah sesuatu yang menjadi asal sumber munculnya kerusakan. Ini. Kalau dalam Islam kan ya itu harus dihentikan. Dihentikannya itu mulai dari sesuatu yang sifatnya edukasi, penyadaran, sampai pada paksaan dengan aturan dan sanksi. Pakai paksaan ya? Iya loh. Kalau orang nggak ngerti diajari, ya kamu jangan zina. Zina itu sesuatu yang sangat besar di sisi Allah. Ancamannya itu kalau di dunia itu begini, kalau di akhirat itu begini, gitu kan? Itu kalau dia sudah paham, taubatan nasuha berhenti kan gitu kan ya. Tapi kalau enggak, ya sampai pada penerapan aturan yang bisa membuat mereka dipaksa berhenti. Karena itu kerusakan yang bisa merusak masyarakat gitu loh. Nah, kalau yang sudah kadung sakit, bagaimana? Kan berusaha untuk tidak akhirnya menularkan ke orang lain. Ya seperti prinsip yang tegas-tegas kayak begini ini kan kemudian dianggap gak bisa karena itu merusak dan menabrak hak asasi tadi. Nah gitu kan, sehingga memang orang-orang yang menjadikan fakta itu sebagai sumber berpikir dan seolah-olah sesuatu yang tidak bisa dirubah, itu namanya pragmatis, kaum pragmatisme, pragmatis, dan itu menjadi memang menjadi pelaku di antara pelaku yang menghalangi perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka-mereka yang sebenarnya tahu kalau itu rusak, gonta-ganti pasangan, melakukan prostitusi, itu sebenarnya itu rusak, korupsi itu memang rusak merugikan, itu dia tahu. Tetapi karena dia bagian dari pelaku yang menikmatinya, maka dia itu juga akan berusaha menjadikan fakta rusak itu dipertahankan. Nah itu kalau di dalam kitab itu tadi Taqatul Hizbi yang ditulis Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu disebut sebagai zolamiyun, orang-orang yang senang hidup dalam kegelapan. Dia itu tipe pragmatis yang sejati justru, Mas Isa. Dua-duanya. Nah, tapi berbeda ini ya. Yang kalau yang pertama itu mereka-mereka yang menjadikan fakta itu seolah menjadi sesuatu yang tidak bisa dirubah, itu tinggal kita ajak untuk berpikir lebih mendalam lagi. Apa sama gitu peradaban yang kemudian ketika kita itu memiliki peradaban Islam yang diterapkan secara sempurna, relatif semua aspek kehidupan itu diatur, termasuk pergaulannya dan seterusnya, termasuk persangsiannya. Dulu ya, misalnya ketika kita memiliki pemerintahan Islam yang menerapkan itu dengan ketika sekarang, fakta pergaulannya sama atau tidak? Berbeda kan? Jauh. Kan berbeda kan begitu kan ya. Meskipun di masa Rasul itu ada orang yang berzina, apakah kemudian Rasul kemudian mengatakan itu menjadi sesuatu yang biasa? Kan tetap saja beliau mengatakan keharamannya. Mundur ke zamannya Nabi Lut pun, meskipun di situ juga ada pelaku Sodom, kan tetap saja dikatakan oleh beliau itu adalah perilaku maksiat kan begitu. Sehingga kita itu muslim manapun seharusnya tidak pernah punya mindset ketika terjadi sebuah kemaksiatan itu terus menganggapnya sudah gimana lagi, nggak bisa diapa-apakan, nggak bisa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Tetap begitu prinsipnya. Barang siapa di antara kalian itu melihat satu kemungkaran, rubah dia dengan tanganmu. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau kamu bukan orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk menerapkan, memutuskan satu kebijakan, kamu punya lisan, lakukan edukasi, penyadaran, apa yang kamu miliki, yang kamu pahami, sampaikan untuk menggugah kesadaran orang lain dan memperbesar kesadaran di tengah-tengah masyarakat kan gitu kan ya. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau nggak bisa dengan hati, wa dzalika adaful iman, kita tetap menampakkan ketidaksetujuan dan kita kemudian juga mendoakan kan begitu. Dari situ itu beberapa prinsip yang harus kemudian kita rubah gitu Mas Ishak dalam benak kita sebagai seorang muslim ketika memandang persoalan generasi ini, sehingga nanti setelah itu baru kita akan berpikir, oh iya berarti tetap bisa dirubah. Iya, generasi kita bisa kita selamatkan. Nanti akan kita berharap ada lahir generasi baru yang dia itu tidak mengenal free sex. Dia itu tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhan lalu seksual itu dengan benar, cara bergaul yang benar. Itu kita lahirkan baru. Yang sudah kadang terlanjur hari ini itu terproduksi massal, mereka nggak paham bagaimana cara bergaul Islam, mereka menjadi pelaku zina. Kita harus lakukan aktivitas untuk membuat itu berhenti kan, di stop. Mulai dari edukasi yang kita kejarkan ya, mulai dari pendidikan, kita bantu dengan sistem pengaturan sistem media yang membantu mereka lebih mudah itu, sampai persangsian itu harus kita terapkan. Kalau kemudian ada yang terlanjur mendapatkan sebuah situasi
misalkan kandung kena penyakit, menjadi HIV AIDS, hampir mati dan seterusnya. Kita upayakan bagaimana dia itu taubatan nasuha, dan apa yang tersisa dari kesempatan atau hidup yang dia punya itu kemudian menjadi ada dalam ketaatan, kan gitu kan, bukan malah ya sudah gitu loh, difasilitasi, melumrahkan, biasa gitu ya. Iya. Kita lanjutkan kembali Ustaz Anji. Saya masih lanjutkan atau sudah? Ini ada. Ya, ini ada yang apresiasi nih dari Ruby nih ya Ustaz ya. Assalamualaikum, saya hanya mau menyampaikan sahabat-sahabat Al-Victor bahwasanya kalau punya masalah jangan segan-segan untuk sharing sama Ustazah Faiza Rosyida ya, karena beliau akan full time untuk menanggapi keluhan Anda sampai tuntas. Bahkan tidak segan-segan beliau meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk memerlukan bantuan beliau. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ini ya. Ini sebuah apresiasi begitu ya Ustaz ya. Mungkin di live ada pertanyaan juga Ustaz yang iya, ini di live Facebook saya ada Ummu Alima bertanya bagaimana cara memahamkan masyarakat tentang kondisi sekarang ini. Ya. Jadi kalau kemudian kita tadi dudukkan persoalan tentang isu kesehatan reproduksi ini gitu ya. Kan ketika kemudian kita membahas tentang perzinahan, tentang seks bebas, tentang itu tadi itu kan bingkainya itu sekarang ini kan itu persoalan kesehatan gitu kan ya, persoalan kesehatan. Sehingga kemudian solusinya juga hanya aspek itu. Bagaimana merealisir perilaku seks yang remaja tapi yang tetap membuat mereka itu tetap sehat. Kan gitu kan ya, sehingga nggak kemudian kehilangan organ reproduksinya karena aborsi yang nggak aman, gara-gara duluan, atau kemudian karena kemudian tertular penyakit dan seterusnya. Tapi yang harus kemudian kita pahami bahwa isu kesehatan reproduksi hari ini itu bukan semata persoalan kesehatan atau saintifik gitu loh Mas Isan. Tadi kenapa saya lebih memilih untuk menceritakan panjang cerita di balik isu kesehatan reproduksi sampai teraruskan ke sini sehingga kita ikut-ikutan membahasnya. Itu tidak hanya barusan, bukan hanya PP 28 2024, bukan. Dari dulu. Itu kan PP itu peraturan pemerintah itu melaksanakan amanat di Undang-Undang Kesehatan, kan gitu kan ya. Undang-undang Kesehatan yang sebelum yang Omnibus Law itu juga sudah ada tentang itu. Karena memang dia mau merealisir peraturan global yang kita ratifikasi gitu loh, yang kita juga sepakat ya tadi itu, mulai dari ICPD lalu diadopsi oleh WHO dan seterusnya. Jadi isu kesehatan reproduksi hari ini harus dipahami ini bukan semata persoalan kesehatan atau persoalan sains. Ada paradigma ideologi sekularisme, liberalisme, kapitalisme yang memang kemudian bermain di belakangnya. Dia melahirkan menjadi asal muasal munculnya persoalan ini, kemudian menawarkan solusi ala mereka dan mengaruskan dunia secara global ikut bagaimana cara mereka memandang masalah ini, dan mereka malah ideologi ini kemudian berusaha menjaga penerapannya. Nah, kita harusnya kemudian memahami bukan gitu loh, itu bukan karena semata-mata persoalan kesehatan, karena perilaku seks generasi ini itu tidak mempertimbangkan gimana caranya agar mereka nggak ketularan. Sejak awal kita itu sebagai seorang muslim dan masyarakat muslim harusnya ngerti betul, kita yakin segala sesuatu yang itu maksiat pasti mengantarkan pada kerusakan. Dan sebaliknya, kalau sesuatu itu diatur dengan aturan Allah pasti mengantarkan kepada sebuah kemaslahatan. Haitsu ma yakunu syar'u takunu maslahah. Itu kita yakin begitu. Jadi itu yang kita sampaikan ke umat begitu ya, sebagai sebuah sandaran kita mendudukkan situasi hari ini. Supaya mereka enggak ikut-ikutan terombang-ambing dengan nanti turun program baru. Iya, kan lagi baru. Kalau kontrasepsinya pakai yang mereka itu dibolehkan beli di apotik asalkan kemudian terkategori umur, misalkan umur 19 tahun misalkan atau 17 tahun ke atas, itu ternyata kok masih nggak menurunkan. Mungkin nanti dia berpikir gimana caranya pakai kontrasepsi jenis ini, pakai bentuk yang diberikannya melalui pembagian di sekolah atau nanti gitu terus, nanti nggak akan selesai dan hanya mengikuti solusi-solusi yang sifatnya cabang tanpa pernah kita itu diberi kesempatan untuk jenak, berhenti sebentar memikirkan sajane awal mulanya ini dari mana, akarnya gitu mulanya kok kemudian kita itu kok sekarang ini sampai kita nakes muslim disuruh juga melakukan edukasi, modulnya ya isinya cuma itu. Sementara kalau yang solusi
solusi untuk mencegah mereka atau mereka bisa mengendalikan perilaku seks yang salah itu ternyata cuma ada kalimat kembalikan kepada mentaati norma agama. Tapi tidak ada penjelasan bagaimana sistem pendidikan yang kita punya menerjemahkan bagaimana tuntunan agama itu kemudian bisa menjadi sumber kekuatan pengendalian diri pada anak-anak kita. Gimana diajarkan? Nggak ada gitu kan, berarti kan secara umum ya bahasanya ya. Jadinya kan kita kayak hanya pensukses agenda mereka, padahal kita sendiri juga nggak seret gitu loh. Kalau muslim pasti bilang nggak seret gitu, karena ada keyakinan kemaksiatan itu memang akan mengantarkan pada kerusakan. Sementara kalau kita ikuti solusi ala persoalan kesehatan ini, ya mau gimana lagi gitu, daripada tambah parah. Nah gitu, cuman begitu. Padahal ketika tambah parah, ketika kita ikuti, kita lakukan, pada saat itu sebenarnya kita seolah-olah ikut menyetujui perilaku salah itu. Nah itu kan harusnya muslim manapun juga punya kekritisan untuk melihat dan mendudukkan persoalan ini sejak dari akarnya gitu loh. Nah jadi gitu kalau cara memahamkan masyarakat, ya tunjukkan ini adalah salah satu bentuk contoh kerusakan karena kita tidak menggunakan Islam. Kalau kita tidak menggunakan Islam, kita membuang wahyu lalu mengambil kebebasan manusia itu untuk menjadi sesuatu yang sumber hukumnya, jadilah kerusakan itu ada di mana-mana gitu ya. Misalkan kalau dalam hal ekonomi, kalau Islam menetapkan yang namanya pertambangan itu adalah milik umum, milik rakyat, tidak boleh dimiliki oleh perorangan, baik swasta, perorangan ataupun kelompok ya, perusahaan begitu, asing maupun dalam negeri. Yang boleh itu adalah dia dikelola negara, nanti dikembalikan kepada masyarakat. Bahkan dia tidak bisa si negara mengalih tangankan gitu ya, kepemilikan itu kemana-mana itu tidak boleh karena bukan milik dia. Lah itu kan contoh tuntunan syariah. Ketika kemudian itu dilanggar, negara boleh menjualnya kemanapun, memberikannya ke siapapun, hutan bisa dimiliki hanya oleh segelintir orang dan begitu. Ya pasti ada rusaknya lah di situ. Nanti kan akhirnya apa yang terjadi kan? Dikeruk habis-habisan untuk kepuasan oligarki, dan rakyat yang di sekitarnya malah merasakan kerusakan lingkungannya saja gitu. Nah, itu contohnya ya Mas Ishak ya. Baik. Baik Ustazah, karena juga waktu juga ini terbatas ya. Ya jadi itu yang mindset yang ingin memang saya sampaikan tadi. Sebagaimana saya sampaikan di depan, kita tidak membahas dan mendetili teknis tentang undang-undangnya atau PP-nya, karena sebenarnya PP itu kalau dipandang apa adanya, ya sebenarnya tidak salah itu. Pemerintah itu nggak salah karena PP-nya itu merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengamanatkan. Linear saja itu, dan undang-undang kesehatan itu bukan hal baru yang kemarin di tahun 2021 itu muncul, enggak. Itu juga sebenarnya meneruskan apa yang di undang-undang sebelumnya, dan kalau diruntut lagi itu sebenarnya karena kita memang ikut-ikutan meratifikasi tentang problematika kesehatan reproduksi dan solusi ala WHO itu kan begitu. Sehingga kalau kemudian kita ingin menyelesaikannya, harusnya sebagai seorang muslim kita itu paham bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih gitu ya. Peradaban Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Kalau kita itu ingin ada pada kemuliaan, maka harus megang Islam, justru jangan dibuang. Begitu kita lepas, ya kita akan jatuh kecomberan kan gitu kan ya. Jadi kehinaan yang kita alami hari ini tuh karena kita meninggalkan Islam, baik di level personal, kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Caranya supaya kemudian kita kembali dalam kemuliaan, ya harus ambil kembali Islam itu, kaji, pelajari Islam kafah itu, sehingga nanti kemudian kesadaran ini semakin meluas dan masyarakat juga menginginkan Islam kafah itu diterapkan dalam kehidupan mereka, begitu ya. Gitu saya kira mungkin itu Mas Ishak. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.